warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, yang mana pada pagi hari ini di hari Jumat yang penuh berkah dan penuh kemuliaan, di hari yang kesekian kalinya di bulan Ramadan, kita dapat berjumpa kembali dalam melaksanakan pembelajaran daring. Untuk itulah marilah kita awali pembelajaran ini dengan kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah wa bi sirni ilma wa hujjatna qama rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih-lebih di bulan yang penuh dengan keberkahan, itu di bulan suci Ramadan ini. Walaupun pandemi kurma belum tanda-tanda akan berakhir, namun kita tetap semangat untuk melaksanakan belajar. Sebagaimana materi kita pada hari ini adalah lanjutan materi yang kemarin, yaitu semangat menuntut ilmu, yaitu nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Jadi kita tetap harus semangat menuntut ilmu, dan bagaimana orang-orang yang menuntut ilmu ini ada melakukan suatu kebanggaan tersendiri karena akan mendapatkan suatu ganjaran yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa akan diangkat derajatnya orang-orang yang berilmu itu, yaitu orang-orang yang berilmu dan orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Sesuai materi yang kemarin, kita ulang sedikit. Hukumnya sudah tahu. Kemudian keutamaan orang yang menuntut ilmu kemarin ada berapa? Pertama adalah diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah. Ini mengulang, diberikan pahala yang besar di hari kiamat nanti, merupakan sedekah yang utama. Kemudian yang keempat, lebih utama daripada seorang ahli ibadah. Diriwayatkan dalam sebuah hadis yang artinya dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah bersabda, seorang alim yang dapat mengambil manfaat dari ilmunya lebih baik dari 1000 orang yang ahli ibadah. Kemudian lebih utama dari sholat 1000 rakaat. Dari Abi Dzar, Rasulullah bersabda, wahai Abu Dzar, kamu pergi mengajarkan ayat dari kitabullah telah baik bagimu daripada sholat sunnah 100 rakaat, dan pergi mengajarkan satu bab ilmu pengetahuan, baik dilaksanakan atau tidak, itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Betapa nikmatnya kita menuntut ilmu, apalagi kita menyampaikannya dan mengamalkannya. Kemudian diberi pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, bepergian ketika pergi dan sore guna menuntut ilmu adalah lebih utama daripada jihad fi sabilillah. Hadis riwayat Ad-Dailami. Kemudian yang terakhir, keutamaan orang ilmu adalah dinaungi oleh malaikat pembawa rahmat dan dimudahkan menujunya surganya Allah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad yang artinya, dari Hurairah, Rasulullah bersabda, tidaklah sekumpulan orang yang berkumpul di suatu rumah dari rumah masjid Allah Azza wa Jalla, mereka mempelajari kitab Allah dan mengkaji di antara mereka, melainkan malaikat mengelilingi dan menyelimuti mereka dengan rahmat, dan Allah menyebut mereka di antara orang yang ada di sisinya. Dan tidaklah seorang meniti suatu jalan untuk menuntut ilmu, melainkan Allah memudahkan jalan baginya menuju surga. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Nah, itulah kenikmatan orang yang menuntut ilmu. Makanya
sesuai dengan judulnya, nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Jadi itulah keutamaannya. Kemudian kita lanjut. Surah At-Taubah ayat 122. Perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah ولولا نفرق من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Nah, jadi ini adalah langsung perintah dari Allah. Artinya tidak seharusnya kaum muslimin di zaman ketika waktu itu pergi ke medan perang. Maka harus ada sebagian orang-orang yang menuntut ilmu. Untuk apa? Untuk meneruskan, untuk melestarikan ilmu-ilmu yang ada. Nanti kalau pergi semua ke medan perang, seandainya meninggal semua, siapa yang akan meneruskan? Itulah artinya di sini titik daripada kita keutamaan menuntut ilmu dan berbagi untuk kepada yang lain. Ini dijelaskan di sini di surah At-Taubah ayat 122. Perhatikan hukum tajwid yang perlu kalian perhatikan. Ikhfa ada sini ikhfa. Ikhfanya di mana? Nun bertemu firu kafah mat lazim musaqal kilmi kafah. Kemudian minhum ijhar hakiki, minhum ijhar hakiki, qaifatun mat wajib muttasil. Mat wajib karena bertemu dengan huruf hamzah bertemu dengan huruf ini. Mat wajib ini ada dua, mat wajib muttasil dan wajib mat jaiz munfasil. Mat jaiz itu bertemu dengan huruf alif. Itu hukum dari ayat tentang ilmu pengetahuan. Dengan ayat. Nah, dalam ayat tersebut Allah menerangkan bahwa tidak perlu semua orang mukmin berangkat ke medan perang, apalagi perangnya itu dapat dilakukan oleh sebagian kaum muslimin saja, tetapi harus ada sebagian tugas dalam masyarakat. Sebagian berangkat ke medan perang dan sebagian lagi tekun menuntut ilmu dan mendalami ilmu agama, supaya ajaran agama itu dapat diajarkan secara merata dan dapat dilakukan dengan cara yang lebih efektif serta bermanfaat, serta kecerdasan umat dapat ditingkatkan. Terus saya katakan, orang-orang yang berjuang di bidang pengetahuan oleh agama Islam disamakan nilainya dengan orang-orang yang berjuang di bidang perang. Dalam hal ini Rasulullah telah bersabda yang artinya, dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah bersabda, di akhirat nanti tinta ulama ditimbang dengan darah para syuhada, ternyata yang lebih berat adalah tinta ulama dibandingkan para syuhada. Masya Allah, luar biasa ya, nikmat sekali, indah sekali. Ternyata orang yang menuntut ilmu itu ini dijamin udah. Tugas umat Islam adalah untuk mempelajari agamanya serta mengamalkan dengan baik, kemudian menyampaikan pengetahuan agama itu kepada yang belum mengetahuinya. Nah, tugas juga tersebut merupakan tugas umat dan tugas setiap pribadi muslim sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan yang masing-masing, karena Rasulullah SAW telah bersabda, An Abdullah bin Umar an Nabi SAW balighani walau ayah. Artinya dari Abdullah bin Umar, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, sampaikanlah olehmu apa-apa yang telah kamu peroleh dari walaupun hanya satu ayat. Ini
hadis yang penunjang atau menerangkan daripada ayat-ayat yang kita bahas tadi. Nah, apabila umat Islam telah memahami ajaran-ajaran agamanya dan telah mengerti hukum halal dan haram serta perintah dan larangan agama, tentulah mereka akan lebih dapat menjaga diri dari kesesatan dan kemaksiatan. Selain itu, dapat melaksanakan perintah agama dengan baik dan dapat menjauhi larangannya. Dengan demikian, umat Islam menjadi umat yang baik, yang sejahtera di dunia dan di akhirat. Nah, ketika ini sudah kita laksanakan, maka insya Allah kesejahteraan dunia dan akhirat itu dapat tercapai. Dengan intinya kita adalah dengan menuntut ilmu dan membaginya. Oleh karena itu, ayat ini telah menetapkan bahwa fungsi ilmu tersebut adalah untuk mencerdaskan umat. Maka tidaklah dapat dibenarkan apabila ada orang-orang Islam yang menuntut ilmu pengetahuannya hanya untuk mengejar pangkat dan kedudukan atau keuntungan pribadi saja, apalagi untuk menggunakan ilmu pengetahuan sebagai kebanggaan dan kesombongan diri terhadap golongan yang belum menerima pengetahuan. Kemudian hadis yang lain, hadis riwayat Abdul Bar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, inna talabul ilmi yastaqdiru la kullu shay'in haydana fil bar. Rasulullah bersabda, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan sungguhnya segala sesuatu hingga makhluk hidup di lautan memintakan ampun bagi penuntut ilmu. Nah, sebelum menjadi ulama besar, ini ada kisah pesan mulia dari cerita. Kesimpulan dari ini, anak batu, judulnya adalah anak batu. Sebelum menjadi ulama besar yang sangat produktif dalam menghasilkan beberapa karya, Ibnu Hajar saat masih menuntut ilmu terkenal sebagai seorang anak yang bodoh dan bebal. Ia pernah merasa putus asa dari tempat ia belajar karena merasa sangat tidak paham dengan ilmu yang diberikan guru kepadanya. Semakin dia diberi penjelasan, maka semakin dia tidak mengerti maksudnya. Waktu lebih banyak untuk menyendiri dan merenung di pinggir sungai. Pada saat merenung, mendadak ia tersendak oleh titisan air pada batu yang didudukinya. Ternyata pada satu sisi batu di mana air menitis, terlihat ada lubang di sana. Dari situ kemudian tumbuh lagi semangatnya untuk belajar, karena ia berkeyakinan jika batu saja dapat berlubang dari titisan air, tentu hati manusia yang lunak tertembus oleh seran ilmu pengetahuan. Ini adalah cerita dari seorang yang hampir berputus asa karena ketidakmengertian, ketidakpahaman dia tentang ilmu yang disampaikan oleh guru, atau istilah sekarang bebal, tak paham, akhirnya dia hampir berputus asa. Tapi dengan hidayah Allah melalui dia merenung diri di sebuah tempat yang melihat titisan air ke batu yang ternyata lama kelamaan batu saja berlubang, akhirnya apa? Wah, ini sadar, masa saya tidak bisa batu saja sampai berlubang. Nah, inilah akhirnya yang dilakukan oleh Ibnu Hajar Asqalani. Akhirnya apa? Ibnu Hajar Asqalani adalah akan menjadi seorang ulama besar. Akhirnya setelah mencari ilmu, Ibnu Hajar Asqalani sebagai ulama yang hebat dan terkenal dengan keluasan ilmunya. Nama Ibnu Hajar sendiri secara bahasa artinya anak batu, karena ada kaitannya dengan legenda yang menyatakan bahwa kegelimangannya dalam pengetahuan dari terinspirasi ia dari sebuah batu yang berlubang karena titisan air. Nah, inilah materi kita yang pada hari ini. Insya Allah tugas kalian adalah setelah saya bacakan ini, jadi kita harus bisa menerapkan perilaku mulia. Jadilah orang yang berilmu atau pandai, sehingga dengan ilmu yang dimiliki seorang muslim dapat mengajarkan ilmunya yang dimilikinya. Kedua, jika tidak dapat menjadi orang pandai yang mengajarkan ilmunya kepada umat manusia, jadilah sebuah orang yang mau belajar dari lingkungan sekitar dan dari orang-orang pandai. Jika tidak dapat menjadi orang belajar, jadilah sebagai orang yang mau mendengarkan ilmu pengetahuan. Sedangkan jika mau mendengarkan ilmu pengetahuan, kita dapat mengambil hikmah dari materi yang kita dengar.
Jika menjadi pendengar juga masih tak dapat, maka jadilah sebagai orang yang menyukai ilmu pengetahuan, diantaranya dengan cara membantu dan memuliakan orang-orang yang berilmu, memfasilitasi aktivitas keilmuan seperti menyediakan tempat untuk melaksanakan pengajian dan lain-lain. Yang kelima, janganlah menjadi orang yang kelima, yaitu tidak berilmu, tidak belajar, tidak mau mendengar, dan tidak menyukai ilmu. Jika diantara kita memilih yang kelima, ini akan menjadi orang yang celaka. Nauzubillah. Mudah-mudahan inilah yang dapat saya sampaikan pada bab kali ini, dan tugas kalian adalah kalian harus mengirim video, rekaman video kalian, yaitu yang berkaitan dengan surah At-Taubah. Jadi kirim seperti yang saya bacakan tadi. Jadi kirim hanya beberapa, mungkin nggak sampai 3 menit video ini, karena hanya 1 ayat saja. Wa ma kana lil mu'minina liyanfiru kaffah walau lan tanfari min kulli firqatin ta'ibatun liyatafaqahu fid din liyunziru qauman yaraju ilaihim la'allahum yahdharun. Itulah ayat yang harus kalian kirim untuk kalian baca ini beserta terjemahnya. Itu tugas ada, berarti sama tugas ini ada yang dengan yang kemarin ini nanti akan menyatu. Jadi ketika kalian ngirim video itu nantinya maka ada 2 tugas, nilainya saya gabung menjadi 1. Itu saja pertemuan kali ini. Insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan suatu keberkahan, apalagi ini adalah di bulan suci Ramadan, dan mendapatkan pahala karena kita telah menuntut ilmu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.